Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 7, subtema 1, pembelajaran 6. Silakan disimak ya. Buka buku kelas 3, tema 7, subtema 1, pembelajaran 6, halaman 51. Ayo membaca. Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Bacalah teks bacaan berikut. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12-18 jam. Lanjut halaman 52. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas, lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Lanjut halaman 53. Ayo berlatih. Amati teks pada paragraf terakhir. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Uraikan di bawah ini. Contohnya misalnya seperti ini. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Bawahnya lengkapi kalimat di bawah ini. Gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantumu. Ada 5 jawaban di dalam kotak paling bawah ya. Konsumsi kedelai, teknologi, proses, dan suhu. Tinggal kita masukkan ke dalam kalimat. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Bahan utamanya adalah kacang kedelai dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Lanjut halaman 54. Ayo mengamati. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Nah, gelas airnya ada 9. Satu panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya, volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Lanjut halaman 55. Ayo berlatih. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Nah, di antara 5 panci ini,
volume air yang lebih banyak mana? Yang nomor 2, jadi kita lingkari. Panci yang ketiga 4 dan 5 ini airnya lebih sedikit, jadi tidak kita lingkari. Lanjut halaman 56. Ayo berdiskusi. Siti dan teman-temannya akan mengolah tempe yang sudah jadi menjadi menu masakan. Bacalah teks bacaan berikut. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Lanjut halaman 57. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Diskusikan dengan temanmu mengenai hal baik dan tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari tiap orang. Hal baik yang mungkin terjadi yaitu menghargai orang lain, berpikir positif, tidak merendahkan orang lain. Hal tidak baik yang mungkin terjadi, memicu pertengkaran, tidak mau bersikap sabar, tidak mau bersatu. Lanjut halaman 58. Ayo menulis. Amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang, yaitu muncul sikap tenggang rasa, berbeda pendapat, perang antar suku bangsa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, memicu pertengkaran, menghargai perbedaan, memaksakan kehendak, memperkaya wawasan, dan tidak mau bersatu. Tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut. Ini yang sebelah kiri adalah sikap yang perlu ditiru, yang sebelah kanan sikap yang perlu dihindari. Sikap yang perlu ditiru muncul sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan, dan memperkaya wawasan. Sikap yang perlu dihindari, berbeda pendapat, perang antar suku bangsa, memicu pertengkaran, memaksakan kehendak, dan tidak mau bersatu. Lanjut halaman 59. Sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Bawahnya kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing anak untuk berdiskusi mengenai contoh-contoh sikap positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.